Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, pagi ini kita sudah bareng sama PT Sari Husada Generasi Mahardika, tapi lewat Zoom. Kita ceramah virtual pagi ini dengan acara halal bihalal, dan kita sudah dinanti oleh teman-teman karyawan Jogja dan Prambanan, ya, diantaranya sama ketua panitia Pak Erwin, Pak Johan Mansur. Dan brother, kita nggak tahu biasanya kendalanya kalau kita ceramah langsung itu lebih komunikatif, tapi kalau dengan virtual ini sepertinya kadang-kadang kita kayak orang bicara sendiri gitu. Kita nggak tahu di sana mereka apakah senyum, apakah ketawa, atau mereka lagi tidur-tiduran atau duduk di sofa atau sambil buang hajat, kita nggak tahu. Tapi itulah tuntutan pekerjaan. Ya, biar bagaimanapun kita mesti hadir dalam keadaan prima, ya, harus selalu prima. Jadi kita harus tampil dengan prima, semangat luar biasa. Kemudian dengan apa namanya, ngomong yang tidak terbata-bata. Jadi sebagai seorang pemain, bahasa kasarnya, kalau sudah di lapangan ada bola nggak ada bola harus siap bermain. Diajak atau tidak diajak harus siap bermain. Sama kalau seorang pejuang begitu. Kalau sudah ada di medan tempur, ada musuh, nggak ada musuh, tapi posisi standby siap tempur, gitu loh. Ada kendala, pasti ada kendala, ada hal-hal yang biasanya kita bisa bermain pure, kocak 100%, tapi hanya sebatas komunikasi aja, sebatas gugur tugasnya. Jadi tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, gitu berada. Ya kita lihat aja nantilah bagaimana kita tausiah secara virtual di kantor ini. Kita ditunggu oleh banyak orang dengan 1000 karyawan kalau tidak salah, 1000 karyawan yang standby di hari Minggu pagi di rumahnya masing-masing dengan PT Sari Husada Generasi Mahardika. Gitu brother. Oke, kita lihat aja nanti ya. Membangun mood itu bukan hal yang mudah. Ini kita lagi bingung harus membangun mood kayak apa nih. Oke, lanjut, kita ikutin berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit, sehat? Ya. Sehat. Saya senang sekali melihat Mas Adit pagi-pagi udah bagi-bagi hadiah luar biasa. Kebetulan ibu saya juga butuh kompor. Siap Mas Adit, buat Mas Adit dan teman-teman di PT Sari Husada Generasi Mahardika, kita oke aja. Terima kasih, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, seluruh karyawan dari PT Sari Husada Generasi Mahardika yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali pagi ini kita bisa sama-sama kumpul lewat di depan laptop kita masing-masing. Dan satu kehormatan yang luar biasa, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada para senior spesial yang saya hormati dan yang kita muliakan, Ibu General Manager Danone SN Indonesia, Ibu Koni. Selamat pagi, salam sejahtera buat Ibu Koni. Apa kabar? Sehat terus? Ya, dan juga yang saya hormati Bapak Azmin Hasmat selaku Operation Director Danone yang saya hormati. Apa kabar? Sehat terus, berkah selalu, panjang umur. Kemudian juga HR Director Danone Ibu Tria Heliani
yang kita hormati, Bapak Joko Yulianto juga selaku Factory Manager Prambanan yang saya hormati. Kemudian Bapak Arif Susiawan selaku Factory Manager Yogya yang saya hormati dan yang kita muliakan. Dan juga Bapak Muryatna, Ketua Serikat Pekerja Perkasa. Buat para senior kita, para pimpinan kita doakan semua senantiasa Allah berikan kemudahan dalam semua urusan. Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan kesuksesan setiap langkah dan usahanya, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesial juga buat ketua panitia, buat abangku, masku, Bapak Herwin. Selamat pagi Mas Herwin. Dan juga Bapak Johan Mansur, ya, Kori kita, Ustadz kita, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kebersamaan kita pada pagi hari ini adalah kebersamaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, nggak apa-apa hari ini kita berjauhan, asal hati kita sama-sama berdekatan. Buat apa juga kita berdekatan kalau ternyata hati kita berjauhan? Oke, status. Saudaraku yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini adalah membangun solidaritas merajut ukhuwah di masa pandemi. 2 kali saya baca tema ini masih belum kepikir. Saya baca lagi, membangun solidaritas merajut ukhuwah di masa pandemi. Saya berpikir solidaritas dengan ukhuwah tidak beda jauh. Bagaimana kita membuat satu kekeluargaan selalu kebersamaan, karena kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun. Kebersamaan adalah rahmat. Indah orang yang selalu bersama-sama. Maka ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami pagi ini, walaupun secara virtual kami berjauhan, tapi hati kita berdekatan. Jadikanlah kebersamaan seperti ini kebersamaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Saudaraku, saya coba berpikir tentang tema, ya, solidaritas merajut ukhuwah di masa pandemi. Ya, pandemi kita berharap cepat berlalu. Terlepas pasti atau tidak pasti, tapi sudah sangat luar biasa mengganggu ketentraman dan kenyamanan kita. Kita bekerja merasa terganggu karena adanya COVID ini, karena ada pandemi ini. Kita kemudian berkumpul terganggu karena dengan bahasa pandemi tadi. Sehingga kita harus selalu melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk kenyamanan dan keamanan kita, ya tetap kita harus ikuti protokol kesehatan, ya. Mohon maaf kalau saya ngomong tidak pakai masker, karena kalau saya ngomong sendiri, saya pakai masker sendiri, kemudian saya habis makan pete, terus kemudian bisa-bisa saya mabuk sendiri nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, membangun solidaritas merajut ukhuwah di masa pandemi ini alangkah indah, berawal dari kebersihan hati, kesucian jiwa, tazkiyatun nafsi. Karena orang yang hatinya bersih, orang yang pikirannya bersih, orang yang lahiriah dan batiniahnya bersih, akan mudah sampai ke tempat yang bersih. Sesuai di agama kami ini bahwa al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih. Agama kita ini agama yang bersih. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Karena itu kita punya halal bihalal, di mana 30 hari kemarin kita sudah melakukan puasa, melakukan evaluasi diri, siapa kita sebenarnya, dan mau kemana kita sebenarnya, dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup yang sebenarnya. Indah. Saya akan bagi 3, saudaraku yang dirahmati Allah, untuk merajut ukhuwah, di mana persaudaraan ini berawal dari yang pertama, lillah, karena Allah. Orang yang lillah karena Allah, dia merasa bahwa setiap di mana dia ada dan dengan siapapun dia ada, dia selalu ada dalam pengawasan Allah. Orang yang lillah karena Allah, dia baik,
Dia di rumah baik dia, berumah tangga baik dia, kemudian bermasyarakat baik dia, berkantor di kantor baik dia dengan sesama, baik, kerjanya baik, penampilannya baik, dengan rekan kerja baik, baik itu ternyata yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah. Yang pertama lillah. Orang-orang yang lillah enak banget, Bu. Enak banget orang-orang yang lillah tuh plong. Mohon maaf kalau saya gatal. Sengaja saya garuk sendiri karena nggak mungkin kita berjauhan untuk minta digarukin. Saudaraku yang dirahmati Allah. Orang yang lillah tadi, sebelum berangkat kerja dia baik. Dia ucapkan kalimat ilahiyah. Dia libatkan Allah dalam setiap langkah dan urusannya. Dari dalam rumah dia keluar dengan istri, dia pamit bekerja lillah karena Allah. Enak dia, pamitan. Di rumah dia berangkat kerja baik. Ada restu, ada doa dari keluarga. Sampai dia berjalan baik. Di depan kantor, dia masuk kantor pun juga sudah diawali dengan kebaikan. Bertemu atasan baik, bertemu bawahan baik, rekan kerja, mitra kerja baik, dia selalu tanamkan kebaikan. Siapakah yang paling penting? Apakah atasan atau bawahan? Brother, saudaraku, atasan tanpa bawahan nggak ada apa-apanya. Sama dengan kita pakai baju kita pakai celana enggak. Atau sebaliknya, bawahan tanpa atasan juga nggak bagus. Kita pakai celana doang, nggak ada atasannya. Makanya agama ngajarin khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu tengah-tengah. Dan yang paling enak main di tengah, saudara. Pinggir jangan terlalu ke pinggir, bisa kecebur. Kira-kira gitu. Ya. Kalau jomplang bahaya, kalau pinggir jurang bahaya, saudaraku. Jadi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang enak tengah-tengahnya. Maka disitulah yang paling enak. Terlalu ke pinggir nggak enak, terlalu ke atas banget nggak enak sendirian. Saya punya kawan, ngetop sukses besar. Dia berteman di atas. Sama-sama sibuk, nggak ketemu temannya. Dia turun ke bawah untuk bergaul. Terlalu kecil, nggak level katanya. Sehingga akhirnya dia dalam kesendirian. Nah, orang-orang yang selalu ada di tengah-tengah, dia akan lebih merasakan kenyamanan dan keamanan. Kiri, kawan, kiri, sahabat, keluarga. Dia berangkat dari rumah lillah, kemudian dia masuk kantor lillah. Dia akan menghasilkan hasil usaha dia, kerjanya lillah. Cakep. Cakep, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi orang yang lillah pertama kali karena Allah, apa yang dia lakukan adalah supaya barokah. Barokah itu kata guru saya, al-barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah dalam kebaikan, itu barokah. Kalau hari ini kita punya teman satu, besok dari satu menjadi punya teman 10. Kemudian hari ini kita bermitra kepada orang satu, kemudian besok kepada orang 10, maka itu barokah. Ada kepercayaan, ada kebaikan yang kita bisa berikan kepada orang lain, dan orang lain menerimanya. Kalaupun ada perbedaan, tidak mengurangi rasa penghormatan dengan siapapun. Itulah ukhuwah, akur pada prinsipnya. Jadi makna ukhuwah itu lebih ringannya akur. Aman aja. Di mana dia ada, dia selalu memberikan rasa aman dan nyaman. Di rumah, nyaman. Aman. Di kantor, aman dia buat kawan-kawan kerjanya. Kemudian hasil kerjanya pasti bagus. Ya. Nah, orang-orang yang lillah, dia selalu mengutamakan bahwa hasil kerja dia jadi nilai ibadah. Bagaimana untuk menjadi kategori apa yang kita kerjakan jadi nilai ibadah, saudaraku? Awali dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Jadi kita melibatkan bahwa kita tidak sendirian. Ada Allah selalu beserta kita. Innallaha ma'ana. Dalam setiap urusan Allah selalu beserta kita. Itu yang lillah. Kemudian yang kedua, wafillah. Apa yang dia lakukan di jalan Allah. Apa yang dia lakukan di jalan Allah. Sudahlah dia berangkat kerja dari rumah dengan bismillah. Kemudian sampai di kantor dia bismillah, semua karena Allah. Dia ciptakan kebaikan lillah, dia ciptakan kebersamaan lillah karena Allah. Tidak ada unsur pengen dipuji.
Tidak ada unsur ria. Orang kelihatan sekali kalau yang punya unsur ria. Dengan atasan, cengengesannya beda. Tidak murni. Atau dengan rekan kerja, ya ininya beda. Tapi orang yang lillah, ya tulus saja. Nggak ada masalah. Ikhlas. Walaupun bahasa Kiai, al-ikhlas fi khawatiril a'zam. Ikhlas itu masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para nabi. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para wali. Tapi ikhlasnya kita ikhlas manusia. Kadang suka, kadang lagi nggak suka. Ya gitu. Nah, orang yang kedua tadi, yang wafillah tadi, apapun yang dilakukan setelah karena Allah, wafillah di jalannya Allah. Dia kerjakan, dia sampai di rumah baik. Dia ke kantor baik, dengan rekan kerja juga baik, bekerjanya baik. Bekerjanya baik, dengan rekan kerja baik, maka hasil kerja insya Allah akan lebih baik. Begitu target yang kita kejar dalam sebuah perusahaan juga yang baik, maka akan dapat kita perusahaan-perusahaan yang terbaik. Bagaimana orang yang selalu lillah wafillah? Orang yang di jalan Allah itu tidak burik hatinya, tidak kusut pikirannya, tidak apa bahasanya, tidak burik. Itu bahasa burik hati itu nggak bagus lah gitu. Orang yang ngelihat teman kerja keki, ngelihat rumah tangga mau berangkat udah berat, dia mau berangkat dari rumah udah nggak enak, nggak nyaman. Sampai di tempat kerja dia akan uring-uringan, nggak enak. Bagaimana kalau dari rumah sudah nggak nyaman, dengan keluarga nggak nyaman, masuk ke lokasi kerja, di lokasi juga nggak aman, nggak nyaman. Jangan harap kita bisa mengerjakan pekerjaan yang baik. Jangan harap kita bisa mendapatkan hasil kerja yang baik. Kenapa? Karena berawal tadi tidak lillah, tidak wafillah. Nah, orang-orang yang sudah berawal dari lillah wafillah, maka yang ketiganya adalah mardotillah. Mardotillah, lillah karena Allah, wafillah yang kita kerjakan berharap ada di kategori jalannya Allah, maka yang akan kita temukan nanti adalah mardotillah, yang diridhoi Allah. Setelah kita berjuang jelas, kita bekerja jelas, yang kita kerjakan jelas, maka hasil kerja kita lebih jelas. Sama, kita berteman dengan teman yang jelas, kita melakukan pekerjaan yang jelas, maka kelak kita akan mendapatkan kejelasan. Lillah wa fillah mardatillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah hatinya bersih, maka akan lebih mudah. Tidak perlu menjadikan slogan ukhuwah, persaudaraan, solidaritas segala macam. Itu hanya simbol-simbol saja, tapi yang paling penting adalah kita berawal dari dalam rumah untuk punya nilai ibadah. Bagaimana menjadi apapun yang kita lakukan ada kategori ibadah, maka hendaknya kita mulai dengan kalimat-kalimat Allah, bismillah, mengawali pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, memberikan rasa aman, alhamdulillah, mendapat sesuatu, subhanallah, gaji belum turun, astagfirullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tapi mustahil apapun yang kita lakukan dengan kebaikan, pasti faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang, dan modal pulang kita falyamal 'amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik, berumah tangga baik, bekerja baik, melakukan pekerjaan baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, pimpinan kita suka kebaikan, bawahan kita suka kebaikan. Dan kita harus tahu bahwa kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah kita mengawali dari hati yang bersih akan sampai ke tempat yang bersih. Dari hati yang aman akan memberikan rasa nyaman.
Alangkah indahnya kalau dimanapun kita ada, baru kita kumpul dalam satu komunitas apapun bentuknya. Fa aslihu baina akhwaikum. Kita ini saudara. Kalaupun ada perbedaan, kalaupun ada gesekan, fa aslihu baina akhwaikum, maka hendaklah kita bisa saling mendamaikan satu sama lain. Saudaraku, bukan cerita baru kita kumpul di banyak orang. Enggak semua orang bisa terima kita. Sekalipun kita sudah bekerja baik, melakukan pekerjaan baik, memberikan penghormatan kepada orang juga baik, tapi tidak segampang itu orang menerima kebaikan kita. Bahkan yang paling luar biasa nyeseknya, banyak orang yang memanfaatkan kebaikan-kebaikan kita menjadi tidak baik. Inilah bagaimana orang-orang yang punya lillah, orang-orang yang punya kategori wafillah, orang-orang yang selalu berharap mardotillah. Buat saudaraku yang hari ini di posisi pandemi, kita masih bingung, kita masih pusing, tiada pesta yang tidak pernah berakhir. Tidak ada peristiwa yang terus-terus menjadi sebuah peristiwa. Di balik musibah sekalipun masih ada hidayah. Yuk tetap kita eratkan tali silaturahmi dengan momen-momen halal bihalal. Bukan hanya di momen ini, tapi mari kita ciptakan rasa aman dan nyaman kepada semuanya. Ada benturan, ada gesekan, bukan hal-hal yang harus kita biarkan berlarut-larut. Tapi yakinkan bahwa kita kelak menjadi orang yang bagaimana selalu mengatakan lillah karena Allah, dan melakukan lillah karena Allah, berharap nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam surganya Allah. Lillah wa fillah mardatillah. Saudaraku, di momen Ramadan ini yuk kita mulai, kita awali solidaritas merajut ukhuwah di masa pandemi ini benar-benar dari hati yang bersih, hati yang penuh fitri, dengan bermakna halal bihalal, saling memaafkan, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Ramadan telah membina kita, telah menguji kita untuk menjadi orang-orang yang punya kebersihan, untuk menjadikan kita orang-orang yang selalu berpikir positif. Karena kebaikan kita akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berapa menit lagi? Oh ya. Oke, brother, nyambung. Saya tidak tahu durasi yang dikasih ke saya. Jadi kalau memang ada kendalanya, brother, kadang-kadang kita biasanya bertemu itu lebih komunikatif. Hari ini saya ngobrol sendirian. Tapi untung ada Adit tadi yang buka opening saya, dan saya sempat menyaksikan juga Pak Azmin tadi untuk memberikan ucapannya atau sambutannya. Dan kita berharap pandemi ini akan segera cepat berakhir. Dan takut boleh, tapi jangan ketakutan. Sebab ketakutan berbahaya, gitu. Kita melihat kawan kita, melihat atasan kita, bagaimana bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Dia pandang kita enak, kita pandang dia enak. Akhirnya kita enak main pandang-pandang. Ya. Nah, kita jadikan momen-momen seperti ini tetap menguatkan tali persaudaraan kita. Dengan berawal dari lillah tadi karena Allah, wa fillah yang kita lakukan di jalan Allah, maka kita akan ketemu mardatillah yang diridhoi Allah. Dalam hidup ada dua, ada ridha Allah, ada syafaat Rasulullah. Maka itu syarat untuk menjadi ahli syurga. Dan siapapun kita bukan makhluk yang terbaik. Ya, kenapa kita sebulan penuh masih merasa kita belum bersih? Karena itulah kita. Motor sudah dicuci bersih, sudah bersih dipakai lagi, berarti kotor lagi. Cuci lagi, bersih lagi, kotor lagi. Nah, itulah modelnya kita. Nah, jadi kalaupun hari ini ada orang memanggil saya Ustadz, tapi saya bukan keluaran MUI, itu sebuah penghormatan buat saya. Yang pada prinsipnya, siapakah orang benar itu? Kalau ada pertanyaan, brother, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang benar itu? Siapakah orang yang terbaik itu? Bukan hari ini, saudaraku.
Di hadapan Allah, orang yang terbaik adalah yang meninggal di dunia dia husnul khotimah, baik dia. Kemudian ada dalam surganya Allah, maka itulah orang yang terbaik di hadapan Allah. Hari ini kita semua masih audisi. Siapa yang terbaik? Ya, berikan yang terbaik. Karena pesan para pendakwah itu dalam akhir hayatnya sering kita dengar ada bahasa badiru bila amali sholihah, firman Allah. Bersegeralah kamu berbuat kebaikan. Ujung ceramah sang ustadz selalu ada fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Andai kata kita tahu bahwa kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu bukan untuk orang lain. Kebaikan yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri dan bermanfaat buat orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya rasa itu saja barangkali pagi hari ini saya tidak bisa bertatap wajah, ya, tapi saya yakin kalau kamu lihat aku, ada aku di hati kamu.